Selamat datang, Aldi. Silakan. Ini Pak Lurah. Ya. Mana kabarnya Aldi? Ya, Sehat ya. Silakan. Silakan Di. Ini Di. Oke, Aldi ini dijuluki Aldi Live Opai ya, karena mampu bertahan terombang-ambing di atas laut selama 49 hari ya, Di ya. Cukup lama juga ya. Iya. Coba bisa diceritain nggak nih, bagaimana awalnya kamu kok bisa sampai terapung di laut bebas itu? awal itu ada angin kencang dengan gelombang yang besar. Sampai tali itu bisa putus. Oh, kamu waktu itu berada di atas perahu? Di atas rompong. Serompong? Ya. Serompong tuh apa? Perahu? Rompong itu dia bentuk semacam rumah begitu. Oh, semacam rumah tapi terapung. Ya, di atas laut itu. Ada angin dulu. Waktu itu Aldi ngapain di atas teropong itu? Waktu itu cuma jagain lampu. Jagain lampu. Ya. Memang tugasnya sehari-hari itu, jagain lampu. Ya. Kalau malam nyalain lampu supaya ikan tuh bisa kumpul di bawah cahaya lampu semua. Nah, teropong itu nggak cuma satu, pasti banyak ya. Banyak. Tapi Aldi sendiri yang terbawa karena tali putus. Ya, Berarti pekerjaan kamu nelayan? ya. Oh, lagi nyari ikan berarti pada waktu itu? Waktu itu ya memang nyari ikan. Nyari ikan, Ya. cuman lagi nyalain lampu, tiba-tiba angin datang. Ya, Talinya putus. ya. Terus kamu langsung kecebur atau gimana? Tali putus tuh langsung hanyut tuh. Oh, langsung hanyut? Ya, terbawa arus. Karena Nggak sempat lagi nyebur menyelamatkan diri. Enggak, karena arus tuh kan kuat, kencang. Jadi dia hanyur. Lu nyebur menyelamatkan diri gimana? Orang udah kecebur, lu nyebur menyelamatin diri. Nah, maksudnya kan itu kan banyak rumah-rumah di situ ya kan, rumah terapung. Begitu pas dia lepas kan dia bisa nyebur terus merapat ke yang lain gitu. Ya, jaraknya kan jauh. Jauh jaraknya. Dari rakit satu ke rakit yang lain jaraknya 55 mil. Tapi yang lain nggak ada yang hanyut, rakit-rakitnya. Ya, yang lain banyak. Sampai sekarang itu masih belum ketemu juga. Oh, banyak kan cuma satu berarti. Ada orangnya semua di situ. Ada. Nah, kamu kan terlepas terus pada waktu kamu hanyut terus terbawa ombak mungkin ya atau nggak tahu kenapa. Nah, itu sekitar selama 49 hari. Itu bagaimana kamu makan dan minum? Itu selama pertama hanyut bahan makanan bertahan selama 1 minggu. Satu minggu? Ya. 49 hari berarti lebih dari 1 bulan? Ya, lebih dari 1 bulan. 1 bulan lebih kan? Ya. Nah, terus Hampir 2 apa bulan. yang kamu lakukan Untuk bertahan hidup. untuk bertahan hidup? Itu cuma mancing terus supaya bisa makan. Jadi itu cuma makan ikan terus. Makan ikan Ya. terus. Oh, itu di lautan mana tuh? Itu dari lautan Ternate. Lautan Sudah Ternate. masuk lautan Ternate itu. Nah, sedangkan posisi Aldi awalnya di Yang maksud yang pertama putus tuh di lautan Ternate. Oh, di lautan Ternate putus. Ya. Di situ kamu nggak minta pertolongan. Itu sempat minta pertolongan sama teman lain lewat HT. Dari teman lain panggil Pangkalan 2, Pangkalan 2 juga sempat kejar. Tapi nggak bisa karena perahu mereka kecil, mereka takut perahunya kebalik. Terus akhirnya mereka laporan lagi. Terus dari situ mereka lapor sama bos. Dari bos itu nggak melakukan pencarian, cuma dibiarkan begitu saja. Dari bos tidak melakukan Ya. pencarian, dibiarkan begitu saja ya. Tapi kamu selamat, sekarang sudah ada di sini, luar biasa ya. Panik nggak? Waktu putus sampai kamu panik nggak pada waktu itu? Waktu pertama putus tuh cuman biasa, nanti sudah 2 minggu dari situ sudah rasa panik begitu. Mulai panik. Ya, Mulai gelisah Apa ya. yang menyebabkan kamu panik? Karena semakin jauh ke laut ya gitu. karena semakin jauh semakin sudah tidak ada komunikasi lagi dengan teman. Udah jauh. Lewat HT itu sudah jauh dari teman. Udah melewati lautan lain mungkin ya. Ya, Perbatasan lain. Nah, tadi di artikelnya ada bahwa kamu tuh dikejar-kejar hiu, itu di lautan mana? Di mana ceritanya bisa dikejar hiu? itu saya sudah nggak tahu di lautan mana. Udah nggak tahu Ya, di mana, cuma yang memang- jelas di laut ya. Ya, yang cuma memang itu ada hiu yang ikut terus di bawah rakit tuh selama hanyut. Oh, di bawah rakit? Iya, dia ikut terus Oh, berarti kamu posisi di atas rakit itu di ya? atas rakit. Oh. Jadi selama terombang-ambing itu di atas rakit terus. Oh, jadi mancing, makan di situ, Ya. ikan. Nah, hiunya tapi tidak apa-apa pada waktu ngejar. Itu cuma Hiunya, maaf, kamunya
Ya, tidak apa-apa. Hiunya nggak ngejar buas gitu? Enggak, cuma dia ikut di bawah rakit aja. Kemana rakit di bawah arus, dia ikut lagi. Oh, Kamu siapa tahu ada- dia mau menolong ya? Iya. Kamu ada rasa gini nggak? Aduh, gimana nih sudah sekian lama gak ada yang nemuin saya? Itu memang ada perasaan begitu sampai ada pikiran sudah tidak bertemu lagi dengan orang tua. Karena pikiran memang sudah mau hilang di situ. Pasti sudah meninggal, pasti sudah mikirnya, aduh, saya meninggal nih di sini nih, gitu kali ya. Ya, memang ada pikiran begitu sampai ada pikiran sempat mau bunuh diri. Oh, mau ngapain? Mau nyebur ke laut? Ya, karena pikiran sudah Udah kalut ya? tidak mau balik lagi ke daratan, sudah tidak bertemu dengan orang tua. Jadi saya sempat berpikir akan bunuh diri, tapi karena kekuatan dari Tuhan itu terus tidak jadi. Terus saya baca Alkitab tiap hari, berdoa dengan menyanyi lagu rohani. Luar biasa. Sendirian itu? Ya, sendirian. Nah ini Aldi nih, bahkan katanya menurut informasi, kamu ini hanyut bukan pertama kalinya. Ini bahkan ketiga kalinya. Ya, betul, ketiga kali. Kenapa sering anyut sih, Di? Kenapa nggak kapok-kapok nih? Yang pertama kan kamu udah hanyut, mungkin nggak terlalu jauh hanyutnya. Yang pertama hanyut selama 1 minggu. 1 minggu, Ya. yang kedua 2 minggu. Yang kedua 2 hari. Yang kedua 2 hari, Ya. malah berkurang yang kedua ya. Mungkin dia ketiga pikir yang bertambah. ketiga pengennya 1 hari, ini malah 49 hari. Nah mungkin karena pekerjaan dia mungkin deh, karena pekerjaannya berat mungkin ya. Jadi apa namanya, kamu harus lera hanyut seperti itu. Ya, di atas rakit itu cuman kerja situ pasang lampu terus setiap malam. Pasang lampu terus tiap malam. Mungkin hanyut itu mungkin gara-gara ada badai, angin atau... Ya, angin dengan itu ada gelombang yang besar sampai itu tali saya bisa putus. Nah, Begitu Aldi lihat ada kargo ya, kargo Panama kapal. Pada waktu itu Aldi menyangka nggak kalau tiba-tiba ada kapal menyelamatkan? Itu memang enggak nyangka kalau kapal itu ingin menyelamatkan saya. Yang kamu lihat kapal itu tadinya apa? hiu. Yang Kan jauh. Jauh kan? Kecil. Ceritanya gimana bisa diselamatkan oleh kapal kargo? Apakah kamu teriak-teriak minta tolong sama mereka? iya, teriak minta tolong sama mereka, sempat manggil pakai selimut itu. Oh, di kibas-kibas gitu. Lalu dipanggil juga lewat HT. Lalu mereka pertama cuma mereka lewat aja di rakit itu terus selama sekitar jauh 1 mil. Dari situ mereka balik lagi. Karena di situ saya katakan sama mereka help, mereka balik lagi nolongin saya. Mereka Help, ambil mengatakan helpnya pakai apa? pakai HT. Nyambung ke mereka? Ya. Itu kalau ada kapal saya nyari frekuensi Oh, kapal. nyari frekuensi sendiri. Nah, di waktu malam kan ini dari siang, pagi sampai malam lagi terus muter seperti itu. Pas begitu malam kamu takut nggak sendirian itu? Takut Memang ada rasa takut tapi ya mau apa lagi ya? mau apa lagi sudah Udah pasrah aja Ya. di malu. Mungkin bisanya Michelle ada yang mau berdoa ditanyakan? ya cuma berdoa. Saya hanya itu cuma andalkan Tuhan bahwa saya akan tetap selamat dengan bertemu dengan orang tua. Oke. Misalnya mungkin ada yang mau ditanyain ke Iya, Aldi? aku tuh sebenarnya kan ya sempat lah kayak live on board gitu. Kalau diving kan suka seminggu di pinisi gitu. Itu aja rasanya tuh yang kayak udah lu daratnya kapan pulang ke darat gitu kan, karena semua tidur di kapal semua gitu. Nah yang mau aku tanyain adalah ini Aldi udah sendiri, terus pada saat kerja pun sendirian kan di sana. Ya. Itu 1 tahun ya kalau nggak salah. Ya selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu nggak pulang, bener-bener ada di situ. Iya. Maksud aku, even dia nggak hanyut pun, dia tetap ada di situ selama setahun. Itu rasanya apa gitu, setahun di atas rakit sendirian. Mungkin ada orang yang datang cuma bawain bekal makanan dan segala Ya, macam gitu ya. betul. Nah itu sih maksudnya tinggal di laut setahun full, itu rasanya apa gitu di tengah laut, nggak ngeliat apa-apa, nggak bisa komunikasi apa-apa, ya nggak ada handphone, nggak ada sinyal ya. Ya memang nggak ada. Sudah biasa kali dia. Itu cuman cerita dengan teman-teman lewat HT. Ya, jadi hiburannya cuma Iya. pakai HT sama Pakai HT aja. teman-teman Iya. gitu. Jadi nggak ada komunikasi langsung sama orang ya. Aldi kalau ada yang 49 datang. hari lah. Gua nih nyebrang dari Merak Bakahuni aja naik kapal feri, muntah gua goyang-goyang. Nah, iya benar. Itu juga kalau Ini- goyang kan. Angin kan langsung Ya, masuk langsung. dia kan.
Gue makanya kalau di kapal feri gue mah di truk aja diam, gue nggak turun-turun. Nggak tahu. Tapi ada trik kata teman gue, lo kalau biar nggak mau muntah ya, kalau begitu di kapal feri goyang-goyang, lo ikut goyang juga. Lo nggak bakal sadar, jadinya. Udah, gue gitu juga, katain gila sama teman-teman. Iya. Tapi Aldi, ngomong-ngomong Aldi ini punya cita-cita mau jadi tentara katanya, atau jadi angkatan laut sebetulnya. Ya kalau angkatan laut sudah nggak mau. Kalau tentara angkatan di Darat. darat. Ya. Sudah trauma di laut ya? Ya. Mau pindah ke darat. Sudah trauma. Dek, ini kamu mau terus lagi bekerja seperti itu lagi? Ya sudah tidak, karena memang sudah dari diri saya sendiri sudah tidak mau. Orang tua juga sudah tidak mau kasih. Tidak lagi. mengizinkan Ya, tidak untuk mengizinkan, bekerja lagi ya. di situ. Sekarang aktivitas Aldi apa? Aktivitas cuman sekarang di rumah terus. Masih rumah? di rumah terus. Ya. Di rumah terus ya. Mudah-mudahan ada pekerjaan baru buat Adi dan kita ucapkan terima kasih atas keberaniannya juga, sangat inspiratif sekali ya keberaniannya. Aldi, terima kasih banyak sudah hadir di ini talk show. Salam buat keluarga. Mudah-mudahan setelah ini kamu mendapatkan pekerjaan yang enak untuk Aldi supaya tidak hanyut kembali ya. Ya, amin.